Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita dengan Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020. Kita memasuki saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayatnya yang pertama hingga sampai yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tetapi karena darah
Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 8 ayatnya yang pertama hingga sampai yang ke-8. Mari kita membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pengampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami,
dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasih-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdanya yang benar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Tuhan dari yang pertama hingga sampai yang keempat. Demikian hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat yang menguduskannya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jumat untuk kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu kabar sukacita atas dikaruniakannya seorang anak laki-laki di tengah keluarga Bapak D. Pakpahan Boru Harianja pada tanggal 14 Mei 2020 melalui operasi sesar, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, kebaktian rumah tangga akan diadakan dalam format PA pendalaman Alkitab pada hari Rabu 20 Mei 2020 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan persembahan dapat di-store melalui penatua ataupun dapat menghubungi penatua untuk dapat dijemput ke rumah masing-masing. Demikian warta jemaat untuk kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur kepadamu atas kasih dan karunia-Mu hingga kami dapat berada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memuji muliakan Engkau bersama dengan semua jemaat-Mu Tuhan di seluruh dunia ini, di dalam rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami percaya bahwa segala yang terjadi adalah di bawah kuasa-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang berkenan menyelamatkan kami. Kami percaya dan berserah Tuhan atas kehendak-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam masa COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak umat-Mu yang menderita Tuhan.
Kami harapkan, kami berdoa Tuhan, Kau yang turut campur, Kau yang menolong kami. Mungkin ada di antara kami sudah lelah dan telah capek Tuhan, juga mungkin di antara kami yang sudah kehabisan tenaga atau pengharapan kami. Biarlah Kau datang kepada kami Tuhan, menolong kami. Mampukan kami melalui masa-masa sulit ini Tuhan, di dalam mengarungi kehidupan kami Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kepadamu kami percaya Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Makanan, minuman kami, pakaian kami Tuhan cukupkan. Ya Bapa, kami berharap Engkau yang segera melalukan corona ini Tuhan, melalui para ilmuwan-ilmuwan yang boleh menemukan obat bagi penyakit ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemerintah Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, seluruh menteri dan juga bawahannya Tuhan, dan juga seluruh pemerintah desa Tuhan, agar bisa melakukan tugas mereka Tuhan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi para dokter dan para perawat, berdoa bagi para orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan, dan juga bagi seluruh warga negara agar boleh patuh dan taat Tuhan terhadap peraturan yang telah diberikan. Bapa, kami juga berdoa untuk masa lebaran yang akan datang ini, agar Tuhan juga memberikan kondisi yang baik dan kondusif, sehingga kami boleh bersukacita Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan Tuhan saat ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, mereka yang kekurangannya Tuhan yang mencukupkan, mereka yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berikanlah pengharapan yang teguh dalam iman kami kepadamu Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan datang menolong kami. Kau doakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan seluruh warga negara Indonesia, agar Tuhan menolong kami semua melalui masa-masa ini. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan-Mu akan datang pada waktunya bagi kami. Kami ampun dosa pelanggaran kami ke hadapan-Mu Tuhan, agar kami senantiasa layak datang ke hadapan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling tua Tuhan, agar kami semua Tuhan dalam keadaan damai sejahtera untuk menghadapi hari-hari kami ke depan, untuk mempergunakan waktu ini Tuhan untuk lebih lagi semakin dekat kepada Engkau, semakin dekat kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang tolong kami senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa sebelum kita
membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Karena saat ini ya Bapa, kami akan membaca kebenaran firman. Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami semua pribadi lepas pribadi, sehingga kami mampu membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Sebelumnya ampuni kami atas dosa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kita adalah Minggu Rogate atau berdoa. Dan tema kita doa ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang bagi seseorang yang memiliki posisi penting atau kekuasaan untuk mau mendengarkan nasihat, teguran, atau peringatan dan pandangan dari orang lain. Terkadang orang yang tidak memiliki posisi penting pun tidak mau mendengarkan nasihat, teguran, atau peringatan. Semua terbentur oleh keegoisan dan kecongkakan, merasa dirinya hebat. Ini sangat kontradiksi dengan nats kita hari ini. 1 Tawarik 17 ayat 16-27. Di mana Raja Daud yang mempunyai sebuah kerinduan yang luar biasa untuk membangun rumah atau tempat bagi kediaman Allah. Harapan Daud kiranya mendapat respon yang baik dari Allah. Tetapi firman Tuhan kepada Nabi Nathan, seperti yang baru saya baca bagi kita semua, ternyata
Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi janji Allah bahwa dari keturunan Daudlah yang akan membangun rumah bagi Allah. Keinginan Daud diterima dan ditempatkan dalam rencana dan rancangan Allah dan dalam prinsip keberadaan Allah. Apakah Daud marah? Daud kecewa kepada Tuhan? Ternyata tidak. Daud meresponnya dengan memanjatkan doa syukur. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Kita lihat yang pertama, Daud sadar akan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Siapakah aku dan siapakah keluargaku ya Allah? Inilah respon yang lahir dari hati orang yang berhadapan dengan kemuliaan Tuhan dan rencananya. Yang kedua, pujian dan penyembahan mengalir dari hati Daud kepada Allah. Kebesaran Allah tak terlukiskan, namun Allah bersedia nyatakan dalam karya-karya besarnya. Dalam pelajaran, dalam perjalanan sejarah umat manusia. Bahkan Allah berjanji untuk menyatakan kebesarannya melalui hambanya Daud dan keturunannya. Semua bermula dari kerinduan dan rencana hati Daud untuk memberikan tempat kediaman bagi Allah. Berganti berbicara tentang kebesaran Allah dan rencana besar Allah bagi Daud dan berkat Allah bagi seisi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menerima dan menyadari kasih karunia Allah yang begitu besar biasanya mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi ketika kita merasa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun sekali lagi teks ini mengajarkan kita bahwa keinginan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar untuk memahami kehendak Allah dalam setiap rencana kita. Jangan kita merasa diri mampu melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan, yang pada akhirnya akan membuat kita terjerumus dalam kesombongan dan bukan mengarah kepada kemuliaan Allah. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin menonton sebuah film di salah satu stasiun TV swasta yang judulnya Machine Gun Preacher atau Pendeta Senapan Mesin. Kalau kita melihat dan kita menonton, seseorang yang bernamanya Sam, dia tadinya seorang yang suka merampok, lalu dia masuk penjara. Singkat cerita dia keluar dari penjara, tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya yang dulu, mabuk-mabukan dan juga merampok. Satu ketika dia diajak oleh orang tuanya, istri serta anaknya untuk datang ke sebuah gereja. Dan dia mendengarkan khotbah dari pendeta yang ada di gereja. Bahwa setiap orang yang berdosa akan dihapus dosanya kalau mereka mau menerima Tuhan, menerima Kristus untuk menjadi bagian dalam kehidupannya. Si Sam pada akhirnya dia bertobat dan dia mempunyai keinginan untuk membangun sebuah gereja. Dan keinginan itu tercapai, Bapak Ibu yang terkasih. Dia membangun sebuah gereja di salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu di Pennsylvania. Dan pada saat itu juga, ketika dia mengundang salah seorang pengkhotbah untuk berkhotbah pada pembukaan gerejanya, ternyata pengkhotbah itu tidak datang. Sehingga Sam lah yang harus berkhotbah pada saat itu. Dia mendapat respon yang baik dari jemaat mula-mula pada saat itu. Inilah awal dan cikal bakal akhirnya Sam menjadi seorang pendeta. Dia berjumpa juga dengan salah seorang pendeta dari Afrika, yaitu dari Sudan Selatan. Dan pendeta ini memberikan kesaksian bagaimana anak-anak yang ada di Afrika atau Sudan Selatan mengalami penderitaan. Mereka diambil paksa dari tengah-tengah orang tuanya untuk dijadikan tentara pemberontak. Ketika mendengar kesaksian ini, Sam pun mempunyai keinginan untuk berangkat ke Sudan Selatan atau Afrika. Dan pada akhirnya dia sampai di sana. Dia melihat kondisi di sana. Lalu dia juga mempunyai kerinduan untuk membangun gereja di Sudan Selatan. Dia kembali ke gerejanya
yang dia bangun di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia berkhotbah membangkitkan semangat jemaatnya dan mereka memberikan bantuan melalui persembahan. Sehingga dia bisa membawa persembahan itu untuk membangun gereja di Sudan Selatan. Ketika bangunan gereja itu jadi, ternyata banyak anak-anak yang datang sehingga tidak bisa ditampung lagi oleh Sam dan salah seorang temannya yang ada di Afrika. Dia juga mempunyai keinginan untuk membangun panti asuhan. Dan dia kembali lagi ke Amerika Serikat. Dia datangi salah seorang sahabatnya untuk meminta bantuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan si Sam untuk mendapat bantuan dari sahabatnya itu jauh dari perkiraan. Sahabatnya yang tadinya membantu dalam pembangunan gedung gereja di Sudan Selatan, ketika didatangi yang kedua kali, dia sudah mulai berpikir. Dan dia tidak memberikan sumbangan sesuai dengan harapan yang diminta oleh Sam. Sehingga Sam menjadi seorang yang pemarah. Dia menjual seluruh asetnya. Dan dia pergi ke Sudan untuk membangun sebuah panti asuhan. Keluarganya yang baru merasakan sukacita sekarang kembali lagi mengalami tekanan. Karena Sam kembali menjadi orang yang kasar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sam ketika berada di Sudan Selatan dengan situasi ekonomi, dengan harapan yang tadinya tidak tercapai karena bantuan dana yang diharapkan dari temannya itu bisa membantu dia, ternyata tidak bisa, sehingga dia menjadi orang yang kasar kembali lagi kepada gaya hidupnya yang dulu. Sekalipun dia tidak merampok, tidak mabok-mabokan, tetapi dia menjadi orang yang kasar. Dia membunuh tentara-tentara pemberontak, sehingga si Sam terkenal dengan sebutan machine gun preacher atau pendeta senapan mesin. Kenapa sampai bisa terjadi demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Di awal pertobatan dari Sam, dia orang yang taat berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan, dia akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Dia mengharapkan teman-temannya yang mempunyai uang. Dan ketika itu tidak didapatinya, dia kecewa. Dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan anak-anak yang ada di Sudan Selatan mengalami penderitaan? Itulah yang membuat si Sam berubah. Tetapi di akhir daripada kehidupannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia kembali menemukan jati dirinya sebagai seorang ayah di tengah keluarga dan juga sebagai seorang pelayan Tuhan yang ditempatkan di daerah Afrika atau Sudan Selatan. Sekalipun langkah yang dia ambil adalah menjadi pendeta senapan mesin, berhadapan dengan para pemberontak. Ketika mereka ingin mengambil anak-anak, maka mereka akan berhadapan dengan Sam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebagian kecil dari kesaksian yang ditampilkan dalam sebuah film untuk mengingatkan kita bahwa doa, ucapan syukur kepada Tuhan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa untuk segala rancangan kita supaya semua berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Daud ini mengajarkan kita beberapa hal dasar tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Sebenarnya tidak ada sumbangsi apapun dari kita kepada Allah apabila kita melayani Allah. Sebaliknya hanya karena kebesaran anugerah Allah, kita diikutsertakan dalam pelayanan Allah untuk dunia ini. Oleh karena itu, semua pelayanan yang benar harus berawal dari gerakan Allah sendiri, berjalan dalam cara-cara Allah, dan bertujuan untuk penggenapan janji dan rencana Allah. Dalam sudut pandang teologis atau alkitabiah, berdasarkan kebenaran firman Allah, penyembahan dan karya keseharian harus selaras dengan prinsip dan makna. Semua pekerjaan yang benar, entah yang dilakukan dalam bidang kerohanian
ataupun yang dilakukan dalam bidang hidup selain rohani harus selaras dengan kehendak Allah. Orang terkadang untuk membela tindakannya yang di luar kehendak Allah dengan mendikotomikan antara yang rohani dan yang sekuler. Padahal baik yang rohani dan sekuler harus selaras atau sejalan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa ucapan syukur Daud dinaikkan karena Daud merasa bahwa dirinya secara pribadi telah merasakan bagaimana kasih karunia Allah dan anugerah Allah kepada dirinya dan keluarganya. Daud juga menyadari bahwa hanya Tuhan yang berkehendak atas seluruh rencana dan rancangan manusia. Semua usaha yang kita lakukan sekarang ini supaya bisa keluar dari situasi pandemi COVID-19, kalau tanpa didasari dengan tujuan dan rencana yang selaras dengan kehendak Allah, maka semua akan sia-sia. Gereja sekarang terpanggil untuk melaksanakan panggilannya sebagai garam dan terang dunia dalam menghadapi COVID-19 ini. Pembagian sembako sebagai salah satu bentuk kepedulian gereja kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk kehendak manusia, demi kemuliaan Allah, bukan demi kesombongan gereja atau manusia. Pertanyaan bagi kita semua, kapan terakhir kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Marilah kita tetap menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekalipun ada harapan, keinginan kita yang belum atau tidak terpenuhi. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini bekerja di dalam pikiran perasaan kami, sehingga kami bukan menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 387, bait pertama dan baitnya yang kedua. Heran Allah mengembirakannya padaku, dan Kristus sudi
Yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memberikan korban syukur kita akan diantarkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9. Kitab Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita satukan hati kita dan kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah jemaat-Mu GKPI pada larang ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Lakukanlah itu dalam kehidupanmu dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.